Halo Pace-Mace, kakak adik orang semua. Berjumpa lagi dalam live Instagram Balai Besar POM di Jayapura. Membangun di timur, melayani dengan hati. Let's make a change. Bersama saya Gary, inilah Matoa. Mari tong bicara episode 5. Hari ini kita akan berbincang tentang vaksin COVID-19. Saya yakin beberapa dari Sobat Balai Besar POM di Jayapura sudah menerima vaksin COVID-19. Namun ada juga yang masih bertanya-tanya tentang vaksin COVID-19. Mungkin ada yang bertanya apakah vaksin ini efektif untuk mencegah COVID-19, apakah vaksin ini aman, dan berbagai hoax yang tersebar di media sosial terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, untuk menjawab semua keraguan Sobat Balai Besar POM di Jayapura, pada hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Mujasa Sirait, Sarjana Sains Apoteker. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Jayapura. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Kakak Gary. Sehat, Pak? Sehat. Oke, puji Tuhan. Semua sehat. Oke. Baik, Pak. Program vaksinasi COVID-19 sudah berjalan kurang lebih 6 bulan sejak Bapak Presiden Jokowi yang adalah orang pertama menerima vaksin COVID-19. Namun, dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut, ternyata masih banyak orang yang sanksi terhadap keamanan dari vaksin COVID-19. Gitu. Nah, bisa Bapak jelaskan seberapa amankah vaksin COVID-19 ini? Baik, para pendengar atau pemirsa di Balai Besar POM di Jayapura, perihal vaksin mungkin secara umum kita sampaikan ya. Ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah tentu bersama dengan masyarakat untuk kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Upaya yang paling baik salah satunya adalah dengan vaksinasi. Ya, dan ini sudah berjalan hampir setengah tahun ya, dan animo masyarakat kita lihat sekarang tinggi, tetapi seperti tadi pertanyaan masih ada yang mempertanyakan gitu, keamanan dan efikasinya. Dapat dipastikan bahwa Badan POM dalam memberikan izin penggunaan satu produk, dan dalam hal ini adalah vaksin, tentu sudah melalui tahapan protokol pengujian, pengembangan, penelitian yang lengkap ya, tentu juga didukung oleh data-data bukan hanya dari negara kita, dari luar juga ya, sampai akhirnya Badan POM memberikan emergency use authority ya, akhirnya izin penggunaan dalam keadaan darurat. Dan ini adalah dalam tahapan pemberian izin pre-market ya. Jadi semua dilakukan evaluasi termasuk dengan pemeriksaan sarana. Pabriknya tentu harus dilihat, direview, dokumentasi yang terkait, sampai dengan hasil-hasil uji klinis, preklinis ya, dan seterusnya. Dan sekarang setelah itu berjalan, Badan POM juga masih tetap melakukan pengawasan post market ya, bahwa ketika sudah digunakan sepanjang distribusi bagaimana dan penyalurannya seperti apa, pastikan sesuai dengan standar yang jadi ini juga tetap dipantau. Dan kita bisa melihat kalaupun ada kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi itu kejadian dalam kategori ringan sampai sedang ya, artinya aman ya. Perihal efikasi pasti sudah memiliki efikasi yang
dipersyaratkan ya. Kalau dulu Sinovac yang pertama di kisaran 63,5 ya, merek yang lainnya gitu dengan efikasi yang lebih tinggi, begitu datanya. Jadi sekali lagi jangan ragu, Badan POM sudah melakukan pengawasan pre-market dan post-market, dan ini akan berkelanjutan terus supaya masyarakat menerima vaksin yang bermutu dan aman bagi semua penerima vaksin. Oke, jadi clear ya Pak ya, vaksin Ya. COVID itu aman, Ya, dijamin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan betul. dalam proses pre-market dan post-marketnya. Post-market. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan si penerima vaksinnya. Baik. Masyarakat Indonesia ini kan ada yang usia belia, ada yang lansia, anak-anak. Nah itu bagaimana Pak vaksinasi ke kategori atau kelompok usia tersebut? Apakah aman dengan vaksin ini? Baik. Dalam proses mulai dari vaksinasi sampai sekarang kita bisa melihat kehati-hatian ya pemberian vaksin ini. Awalnya kan yang umur 19 sampai 59 tahun ya, dengan kategori tertentu belum boleh gitu ya. Kemudian melalui data dukung yang menyusul berikutnya, lansia 60 tahun ke atas diberikan juga diakses ya, boleh divaksin. Dan yang terbaru adalah anak-anak usia 12 sampai 17 tahun ya. Jadi merujuk kembali ke pertanyaan pertama tadi, betapa hati-hatinya ya pemerintah memutuskan sesuatu, penerimanya siapa, dan selalu dipantau perkembangannya, selalu dipantau hasilnya ya. Sekarang kalau lebih detailnya, siapa saja ya, kalau sekarang kan dari kelompok usia 12 sampai lansia gitu. Hanya ya, ada catatan-catatan tertentu, misalnya kalau sakit jantung ya itu ya tidak diberikan ya. Kalau misalnya sakit kanker ya masa dalam kemoterapi itu tidak diberikan. Beberapa pengecualian yang di awalnya tidak diperbolehkan, misalnya diabetes, sekarang kan sudah dibolehkan sepanjang tidak komplikasi gitu ya. Kemudian misalnya kalau hipertensi sepanjang di bawah 180 per 110 mm radium ya, itu kan masih diperbolehkan. Kalau di atas itu ya diberikan dulu waktu untuk istirahat ya. Jadi sekarang sekali lagi umur 12 sampai yang lansia tentu dengan screening pada saat vaksinasi ya. Itu sebabnya betapa pentingnya calon penerima vaksin harus benar-benar memberikan informasi yang benar, jelas, dan terbaru gitu ya. Itu supaya bisa diputuskan apakah dapat divaksinasi atau tidak. Begitu Kakak Giri. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, vaksin COVID-19 ini kan walaupun sudah disampaikan tadi aman, tetap saja vaksin ini merupakan substansi yang dari luar yang dimasukkan ke tubuh. Jadi ada kemungkinan tetap menimbulkan efek samping ya Pak ya. Iya. Nah sejauh ini efek samping apa saja yang timbul ketika divaksinasi? Apakah itu ringan? Iya. Atau sudah yang kritis? Sejauh ini tidak ada yang sampai berat dan kritis ya. Memang ada beberapa berita hoax ya, sampai dengan kan Badan POM menguji batch tertentu vaksin itu, dan peroleh hasil bahwa setelah mulai pengujian itu tidak benar bahwa seseorang meninggal karena vaksin, tetapi karena hal yang lain. Sejauh ini katakanlah efek sampingnya
rata-rata adalah ringan dan sedang. Mulai dari demam, ya, mengantuk, rasa lapar, ya, kemudian rasa kaku pada bagian yang disuntik, ya, itu, kemudian pusing, ya, dan keadaan itu tidak berlangsung lama, itu biasanya segera kembali. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir, ya. Dari data sekarang sudah lebih dari 20 juta orang, ya. Saya nggak tahu persis angkanya per hari ini, ya, tapi sudah pasti lebih dari 20 juta orang, ya, yang divaksin sejauh ini tidak menimbulkan efek samping gejala yang berat, ya, apalagi yang kritis. Namun apabila ada kejadian nih Pak, misalkan ya ada yang mendapatkan efek samping yang serius tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh penerima vaksin tersebut, Pak? Baik, ini penting sekali. Itulah mengapa pada saat divaksinasi harus memberikan data yang jelas, termasuk nomor teleponnya, ya kan, gitu. Dan tentu yang bersangkutan juga harus membaca kepada siapa, karena fasilitas kesehatan yang terkait akan melakukan pemantauan, kan gitu. Itu setelah divaksinasi kan diobservasi dulu sekitar 30 menit, ya. Kalau tidak ada gejala ikutan yang bermakna, kan diperbolehkan untuk pulang. Tapi katakanlah misalnya setelah pulang terjadi sesuatu, ya, silakan segera dihubungi kepada fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi tersebut. Pasti tersedia nomor telepon yang ada bisa dihubungi, gitu. Karena itu pasti dipantau. Fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit pelaksanaannya pasti punya nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, itu yang paling pertama, karena tenaga kesehatan lah yang harus memantau, ya, perkembangan kesehatannya. Kalau katakanlah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan parah, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, maka Badan POM juga nanti akan turun tangan, terutama dalam pengambilan sampel untuk diuji, ya, apakah memang penyebabnya adalah vaksin itu atau hal yang lain, ya. Jadi itu kapasitas Badan POM, ya, untuk membantu Pemda KIPI, ya, seandainya ada KIPI yang berat, begitu. Jadi bagi yang divaksin dan terjadi sesuatu, langsung hubungi fasilitas kesehatan yang terdekat, ya, supaya bisa langsung diberikan penanganan yang dibutuhkan. Oke, baik Pak. Terkait dengan isu hoax, Pak, vaksin, seperti yang tadi Bapak sampaikan, Badan POM juga menguji beberapa batch tertentu untuk memastikan keamanan. Tanggapan Bapak sendiri dengan hoax-hoax terkait dengan vaksin COVID yang beredar di media sosial, itu seperti apa, Pak? Setiap kita sekarang ini harus benar-benar menseleksi informasi yang kita dengar, terutama di media sosial, ya. Sering sekali informasi di media sosial itu kan tidak utuh, ya, tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, hanya dengan narasi yang singkat, foto yang sekian detik, seolah-olah itu sebuah kebenaran dengan caption yang wow, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, perlu diklarifikasi tentang vaksin, ya, silakan menghubungi Balai Besar POM di Jayapura, wilayah pengadilan konsumen atau media sosial Balai Besar POM, boleh di DM, ya, gitu, tanyakan ini benar atau tidak. Dan bisa juga dilihat di website Badan POM. Di sana ada klarifikasi Badan POM tentang kebenaran, ya, atau ketidakbenaran sebuah berita. Informasi hoax ini sulit untuk kita bendung, ya. Ya, saya pikir bukan hanya soal vaksin yang ada hoaxnya, hal yang lain juga. Sekarang saatnya kita menjadi
konsumen yang cerdas, menjadi netizen yang cerdas, ya. Apalagi tidak jelas, tolong selain tidak menerimanya secara untuk pribadinya, tolong jangan juga di-share. Ya, ini juga yang membuat runyam kadang-kadang kan gitu, di-share dengan bumbu-bumbu lagi ya. Tolong jangan kita menjadi netizen yang cerdas, jangan habiskan kuota internet untuk hal-hal yang berguna gitu, apalagi membuat resah masyarakat yang lain. Sekali lagi, kita sama-sama tangkal hoax ya, dengan hubungi instansi yang terkait ke Balai Besar Komdis Jayapura, atau kalau di Papua ada juga Lokal Timika, ada Lokal Merauke, dan juga tentu Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Itulah menjadi sumber informasi yang paling akurat. Ya, begitu Kakak Gary. Jadi sebelum share beritanya, saring dulu sebelum sharing. Iya. Ya Pak, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Oke. Sebelum kita closing Pak, statement terakhir Pak terkait dengan vaksin COVID-19 yang perlu disampaikan kepada Sobat Balai Besar Komdis Jayapura agar mereka yakin dengan vaksin COVID-19 dan juga mereka bisa menangkal isu-isu hoax terkait vaksin COVID-19. Baik, pandemi COVID-19 sudah lebih 1 tahun kita hadapi ya. Tidak ada yang tidak merasakan dampaknya. Maka supaya kita bisa segera keluar sebagai pemenang tentunya. Tentu artinya tetap sehat melalui masa-masa ini gitu ya, dan tetap bisa beraktivitas, bisa maju. Ya, kita berikhtiar bersama-sama, pemerintah yang sudah berupaya memvaksinasi, memberikan vaksin kepada seluruh warganya sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan ya. Karena kalau kita tidak ikut vaksinasi ya, maka tujuan besar ini yaitu kekebalan kelompok atau herd immunity ya, kekebalan kelompok ini akan sulit tercapai. Kalau ini nggak tercapai, ya bisa dipastikan pandemi akan berkepanjangan. Mutasi virus mungkin akan terus menerus ya. Vaksinasi sekarang suatu saat bisa saja menjadi tidak efektif. Jadi ya kalau mau cepat selesai, ayo kita vaksinasi bersama-sama. Semakin cepat kita mencapai kekebalan kelompok, maka COVID ini, pandemi ini akan segera kita lalui. Jadi tergantung ke kitanya. Selain itu, setelah vaksinasi jangan lupa, jangan juga abai dengan protokol kesehatan. Ya, ini juga jangan sampai menjadi pertanyaan. Oh, sudah divaksinasi masih bisa kena? Iya, vaksinasi itu kan menimbulkan kekebalan spesifik ke kita supaya kita nggak sakit parah gitu ya, nggak sampai parah. Tetapi nanti kalau sakit lagi tentu dengan gejala ringan, harapan kita seperti itu. Ya, jadi jangan abai. Ya, karena kalau kita abai, sekalipun kita vaksin bisa kita kena, ya bisa kita menularkan ke orang lain. Nah, ini kan resiko lagi. Ya, jadi ayo mari vaksinasi, jangan takut, jangan ragu. Ya, kita tangkal hoax bersama-sama dan tetap dengan protokol kesehatan 6M. Ya, tambah lagi 1M-nya sekarang kan dulu 5M, sekarang 6M ya. Gak usah tambah sampai 7 lah, cukup 6 ya. Ya. Saya kira begitu Kakak Giri. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak waktunya, sangat memberikan insight yang baru, semakin meyakinkan kita untuk ikut terlibat dalam vaksinasi. Juga kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar untuk menangkal isu hoax terkait dengan COVID-19, karena tujuan kita bersama yaitu untuk mencapai herd immunity, dan pada akhirnya kita berharap pandemi ini segera berakhir. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Balai Besar Komdis Jayapura, demikian program Matoa kita hari ini. Sampai bertemu dalam program Matoa berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat, tetap semangat.